Presiden pasar gelap buru-buru meminta orang untuk mengambil pena dan kertas, dan mengatur ruang terpisah untuk Feng Tianxing sebelum mengirim seseorang untuk membawa Feng Tianxing untuk menulis surat. Setan di luar masih menghitung, dan pena dan tinta Feng Tianxing telah ditulis di kertas surat. Berlebihan. Setelah ras manusia ini menerimanya, sesuai dengan metode yang kita sepakati sebelumnya, gunakan proses pelarangan produksi ras iblis, dan biarkan Rou Chat mengambil ras iblis alien itu untuk mengawasi dan melindungi mereka. Ingat, kita harus menjelaskan kepada Rou Kettle dan menahan bawahannya. Ras manusia ini adalah salah satu sumber ekonomi kita. Setelah surat Feng Tianxing ditulis, tidak lama kemudian, Presiden Pasar Gelap juga masuk dan bertanya kepada Feng Tianxing apakah dia sudah selesai menulis, dan meletakkan surat itu di kotak hitam pekat di depan Feng Tianxing. Dan cukup senang dijelaskan. Setiap sebelum keberangkatan, akan ada lingkaran sihir yang tidak bisa dihancurkan di atasnya. Setelah tiba di tempat itu, orang yang menerima surat itu akan memeriksanya sendiri. Ketika surat dari pihak mewah tiba, kamu akan tahu apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin keluar untuk minum teh sekarang? Kami akan mengirim orang setelah kami menghitung jumlahnya dan kamu yakin mereka benar. Feng Tianxing sedikit curiga. Kamu juga tahu teh? Presiden Pasar Gelap tersenyum jujur. Saya tahu beberapa tokoh besar ras iblis, mirip dengan Anda. Mereka semua adalah murid Jia Luo, dan saya beruntung memiliki hubungan yang kuat dengannya, tetapi saya kehilangan kontak dengannya nanti. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Tidak apa-apa, teh gratis. Saya akan pergi ke pasar gelap untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Presiden pasar gelap memutar matanya, merendahkan suaranya dan berkata kepada Feng Tianxing. Hal-hal di luar itu, di mana ada harta, kami akan menyaring semua hal secara internal, dan kami akan membuangnya untuk dijual jika kami yakin nilainya kecil. Katakan, dan saya akan membiarkan seseorang menyimpannya untuk Anda ketika saatnya tiba. Feng Tianxing tersenyum ringan. Sebenarnya saya tidak peduli apa yang bisa saya temukan. Yang utama adalah proses menemukannya, yang sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, untuk dua ras manusia yang kubawa, kamu bisa mengatur tempat bagi mereka untuk beristirahat di sana. Ada terlalu banyak ras iblis di luar, dan aku tidak tahan dengan rumornya. Begitu kata-kata Feng Tianxing jatuh, Presiden Pasar Gelap mengangguk lagi dan lagi. Oke, aku akan membuat pengaturan sekarang. Melihat bagian belakang Presiden Pasar Gelap pergi, Feng Tianxing sedikit tersenyum di dalam hatinya. Feng Xuan dan Feng Ming, keduanya juga setengah dari muridnya. Meskipun mereka tidak secara pribadi membimbing mereka di masa lalu, mereka hanya memiliki metode latihan untuk mereka pahami sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menahan bahwa keduanya adalah jenius sejati. Hanya dalam beberapa tahun, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seluruh tubuh ras iblis. Meski masih kekurangan sarana untuk menghadapi musuh, itu sudah tidak berbahaya. Tidak mungkin bagi bawahan Presiden Pasar Gelap untuk mengancam kedua orang ini. Sebaliknya, sikapnya terhadap dua ras manusia itulah sikap hatinya yang sebenarnya. Bahkan dengan hubungan kerjasama seperti itu, Feng Tianxing tidak dapat menghindari godaan. Feng Tianxing dengan santai menjelaskan kepada Feng Xuan dan Feng Ming, lalu pergi dari sini dan memasuki area perdagangan bebas di pasar gelap. Setan-setan di kedua sisi empat jalan sedang berjongkok dan bersiap untuk menjual barang mereka sendiri. Ketika setan-setan lain lewat, tidak sedikit orang yang berinisiatif untuk menjual dagangannya. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Meskipun sekarang saya ingin menggunakan kesadaran saya untuk menjelajahi realitas, sampah, ini. Tetapi dengan penglihatan Feng Tianxing, saya masih dapat melihat beberapa petunjuk. Sebelum mengambil beberapa langkah, Feng Tianxing melihat apa yang disukainya. Hah? Biji Cixin. Ini adalah salah satu bahan terbaik untuk menempa tungku pil. Tetapi dari bentuk biji ini, iblis sepertinya tidak mengetahui nilainya, dan mereka bahkan tidak repot-repot membersihkan tanah. Aku hanya tidak memiliki pil stove yang cocok, dan jumlah Heartless Ore sudah cukup, kenapa kamu tidak bertanya? Memikirkan hal ini, Feng Tianxing berjongkok dan melihat biji tak berperasaan sebelum bertanya pada iblis yang menjualnya. Berapa harga barang ini dijual? Perlombaan iblis melirik pakaian Feng Tianxing dan mengulurkan tangan. 5 sutra, 4 kata yang sederhana dan kuat tampaknya tidak memiliki kemungkinan premium. Sebagian besar keterampilan penjualan yang canggung ini ditemukan oleh iblis itu sendiri. Jika tidak, dengan pengalaman umat manusia, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sambil terkekeh, Feng Tianxing berdiri, menoleh dan pergi. 5 helai sutra memang bukan apa-apa bagi Feng Tianxing saat ini, tetapi dia tidak dapat menjadi presiden untuk ini, dan dia tidak dapat dimanfaatkan. Hari ini, saya masuk ke sini dalam keadaan terbang dan pamer, dan masih ada beberapa setan yang mengenali saya. Jika Anda bodoh seperti ini, Anda akan diperlakukan sebagai orang bodoh jika muncul di sini lagi di masa depan. Feng Tianxing masuk ke dalam lagi dan melihat ke sana kemari, tetapi tidak menemukan bahwa ada iblis lain yang menjual biji Cixin. Dalam keputusasaan, saya harus kembali dan bertanya. Lagi pula,
Iblis tidak tahu seberapa bagus benda ini, dan kemungkinan besar mereka ingin menyentuh kucing buta untuk membunuh tikus jika mereka bisa menjualnya. Tapi dia pergi dan kembali, dan dia mengungkapkan tujuannya, jadi harga iblis hampir tak terelakkan. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing mengambil beberapa batu yang mirip dengan biji ciksin, memegangnya di tangannya, dan dari waktu ke waktu melemparkan biji itu ke atas dan menangkapnya dengan kuat. Ini biji tembaga merah, yang hanya bisa digunakan di beberapa tempat yang tidak penting, jadi harganya tidak mahal. Berkeliaran sepanjang jalan, kembali di depan warung. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit. Aksi ini terbilang provokatif dan cukup mengganggu. Perlombaan iblis segera meletus, menunjuk ke Feng Tianxing dan mengaum. Apa maksudmu? Benar saja, seperti yang diduga Feng Tianxing, di pasar gelap ini, selain menyerang pasar gelap dan perdagangan, hal-hal lain tidak terlalu terganggu. Dan iblis di sekitarnya tiba-tiba mendatangi roh itu, seolah-olah itu adalah danau mati, tiba-tiba menimbulkan gelombang besar. Setan-setan di sekitarnya mendekat dalam sekejap, mengelilingi Feng Tianxing dan setan-setan itu dengan erat, seolah-olah sedang menonton pertunjukan dan memakan melon. Yang diinginkan Feng Tianxing justru adalah situasi seperti itu. Mengguncang biji tembaga di tangannya, Feng Tianxing mengatupkan bibirnya. Orang lain tahu barangnya, dan harga pasar menjual biji saya. Saya tidak mengerti. Bagaimana bisa ada orang bodoh barusan, memegang biji tembaga, dan memberi saya harga hingga 5 sutera. Kamu, lebih baik pegang tambang tembagamu dan jongkok di sini. Lebih baik menunggu orang bodoh berikutnya. Pernyataan ini secara langsung menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, dan terlebih dahulu menduduki puncak moralitas. Tiba-tiba, kelompok iblis ini tertawa terbahak-bahak. 5 potong sutra untuk membeli biji tembaga? Aku ingat 1 koin bisa membeli banyak. Hahaha, bukan. Bagaimana bisa ada setan bodoh seperti itu? Umur berapa ini? Dan kamu masih ingin menggunakan biji tembaga untuk membodohi orang? Kudengar itu cukup bagus untuk mengaspal jalan. Sente cara mengaspal jalan. Setan yang bisa membangun jalan. Siapa yang peduli dengan barang murah ini?